Saya nyatakan MUI tidak objektif dalam menilai kesesatan. Kenapa? Ada yang lebih sesat lagi ketika ada oknum Habib yang mengatakan neraka bisa dipadamkan dengan oknum Habib tersebut. Ini lebih sesat. Bahkan kita tantang juga tadi dari beberapa media yang mungkin belum di-off, ada dari Kompas TV dan sebagainya. Kalau berjuang untuk bangsa Indonesia, jangan kalah dengan orang yang beruang. Saya tadi sempat agak marah kepada presenternya. Ini yang jelek TV One. Kenapa? Karena yang menyampaikan presenter bahwa mengatakan ada surat resmi dari MUI ke pondok pesantren, mana? Tidak ada. Kalau klarifikasi yang pertama dari Dampit datang ke sini, itu bahkan ditemui Abuya Gufron. Ini tak tunjukin fotonya. Udah saya kirim ke Kompas TV dan sebagainya. Cuman sayangnya, kenapa dari TV One ataupun MUI tidak memberitahu kepada yang pusat? Ini kan penggiringan opini, kan begitu. Nah, itu coba lihat. Ini perwakilan MUI dari Dampit. Apakah tidak ditemui? Sudah dikasih makan, disalami. Nah, coba lihat dulu, biar dulu taruh Is, biar pengen tahu. Karena ada statement dari MUI pusat yang disampaikan narasinya oleh presenter TV One bahwa MUI ketika datang tidak ditemui oleh Abuya Mama Gufron. Satu, pesantren unik Abuya Gufron dikasih surat resmi katanya dari MUI, tidak dihiraukan. Mana suratnya? Tidak digubris bahkan. Ini kebohongan. Saya katakan kebohongan. Bagaimana Indonesia mau maju kalau media sosialnya saja membela orang yang beruang, bukan yang berjuang? Saya tadi sudah sampaikan, ketika yang 1 jam, Mbak, saya bilang harusnya secara objektifnya MUI cari akarnya apa sih permasalahan. Sampai ada video yang dipotong-potong oleh oknum. Saya sampaikan ini berkaitannya dengan orang-orang yang merasa dirugikan oleh Abuya Gufron di dalam hal perjuangan. Dan saya sampaikan juga ramenya itu baru 1 bulan ini ketika Abuya Gufron diangkat sebagai kasepuhan di PWILS, pejuang Wali Songo Laskar Sabilillah, diminta itu pun oleh Gus Abbas Buntet. Sebelum beliau Abuya Gufron diangkat dari kasepuhan PWI, nggak ada yang memframing karena video-video lama itu kan bukan baru. Di sini ada tanda tanya besar. Bahkan saya tadi ngobrol sama salah satu kameramennya dari TV One, Mas, kami ini jangankan untuk diwawancara kayak gini, didatangkan di ILC aja berani. Akan kita ungkap, dan bukan terfokus permasalahan dengan statement Abuya yang dipotong-potong saja, tapi akarnya akan kita ungkap ke publik. Aduh, gimana Gus Ilyas tadi jawabannya? Jawabannya Mas Rohman ya namanya ya. Waduh, kalau kayak gini memang harus ada tahapan mengirim proposal kerangka berpikirnya dulu, Gus. Dia sendiri akhirnya jujur begini. Oh, oke. Tapi off the record Ustaz. Oke, siap. Akhirnya kita mengetahui. Bahkan kalau memang mau adil, jam 7 tadi sudah Ustaz Mujib dengan Sekjen MUI. Kenapa ketika Zoom jam 2 saya dihentikan? Padahal itu ada bagiannya, jam 7 Ustaz Mujib, jam 2 saya yang harus dengan MUI. Itu hanya MUI Jawa Timur doang. Setelah itu baru tag recordnya 1 jam bersama Abuya Gufron. Ada apa itu? Itu harus pertanyaan sama saya, gak saya hilangkan nih chatnya dari tim redaksi yang ada di sana. Takutnya dikira ngada-ngada sampai di cancel. Saya loh tidak akan menghancurkan negara. Justru kalau di Indonesia seperti ini modelnya, hancur Indonesia, negara ini hancur, kan begitu. Makanya saya berani mengatakan tidak objektif di dalam mengukur kesesatan. Ada yang lebih meresahkan, harusnya begitu. Ini hanya dengan potongan video yang kalau kita tonton secara utuh gak akan menemukan. Abuya tidak pernah mengatakan saya bisa ngobrol sama malaikat, tidak pernah, kan begitu. Kalau kita melihat kondisi bangsa ini, MUI kemana ketika polemik nasab yang sedemikian rupa menjadikan permusuhan antar saudara muslim, sampai terkotak Muhyiddin Ba'alawi dengan Wali Songo. Di sini letak para ulama di mana? Katanya lembaga melayan umat, himayatul ummah. Pret,
Kalau mau adil, objektif, ada kasus yang besar di bangsa kita ini sampai dini hari bahkan saudara dengan tetangga musuh-musuhan. Hanya gara-gara, oh ini meyakini cucunya Nabi, ini tidak meyakini cucunya Nabi. Siapa yang malu? Baginda Rasul. Lebih ngeri lagi, kan begitu. Makanya kita tadi sampaikan terakhir kepada presenter, kita 24 jam loh, Mbak. Siapapun yang datang dari MUI Pusat yang datang ke sini, tetap kita, bahkan satu catatan, ketika ketemu langsung bertabayun akan kita adakan live langsung, biar tidak ada edit-editan, tidak ada kedustaan. Kenapa harus saya teriak, harus saya tegaskan? Karena ini artinya medianya ikut memframing juga dengan MUI-nya, menggiring. Saya sampaikan kepada publik, sebelum Abu Yamamah Gufron diangkat menjadi kasepuhan di PWI, gak ada yang seperti ini. Pertanyaannya kenapa dan ada apa, kan begitu. Berarti, nah ini perlu kita analisa nih. Nah kalau orang-orang berilmu dalam memahami tabayun, kita ini bikin press release hasil pertemuan dengan MUI, sudah saya share ke TV One, sudah saya share ke Kompas TV, sudah saya share ke media-media online, sudah saya share. Kenapa tidak berani meng-up? Saya katakan 10% saja tidak di-up. Padahal itu bentuk klarifikasi, jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Abuya melalui kita, dan kita menyampaikan kepada MUI. Di sini yang gak jelas siapa, kan begitu. Bahkan video waktu ngobrol sama MUI-nya, boga bisa diputar gak, Ustaz? Nih, video waktu ngobrol sama MUI. Ayo, yang mengatakan kita ini katanya dapat surat resmi, mana surat resminya? Nah, tunggu ya. Hati-hati, dalam hal ini kita itu sedikit pun gak takut. Apalagi di pesantren Unik kita sampaikan tadi, kita ini menjunjung tinggi marwah Pancasila. Walaupun ada orang yang mengatakan Unik ini berkamuflase dengan NKRI, ketinggalan. Bahkan dari beberapa media yang saya tahu, setiap ngeliput di pesantren Unik bertahun-tahun gak ada apa-apa ya. Sehingga ada media yang memang berani jujur kepada kita. Nih dengerin, ada media yang berani jujur kepada kita tentang framingan Abu Ya Gufron saat ini. Wah, kita akan ungkap ini kalau benar-benar harus diungkap. Di sini masyarakatnya banyak, gitu. Itu pernyataan MUI dari kami, tidak ada masalah karena ini ada perintah saja. Bahkan perintah itu saya ada di sini. Surat edaran yang masya Allah penggiringan opininya macam-macam, dan surat edaran itu yang mengeluarkan itu dari Majlis Ifta wal Irsyad atau apa kalau alam, apalagi saya, yang katanya Abu Ya Gufron mengaku mursyid berani membaiat TKN secara terbuka. Saya katakan, Abah ini jangankan untuk mengaku mursyid, wali, apalagi nabi, ngaku kiai saja gak pernah. Itu loh, dibandingkan mereka, oh aneh, di dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah, kan begitu. Itu kita harus dalam penilaian hal ini harus objektif ya. Kita punya data, makanya ketika nanti yang 1 jam bersama Abu Ya Gufron tadi, kita punya data lengkap nih, direkam secara utuh. Kalau ada pelintiran kemudian bahasa kita kemudian dipotong, yang sebenarnya itu adalah intisari harus yang dibahas, maka kita uplah video yang ada di kita. Kenapa? Biar masyarakat ini tidak dibodohi. Ya siapa tahu dengan adanya Unik ini adalah salah satu cikal bakal bangkitnya Nahdlatul Hadarah min Indonesia. Gitu. Dan saya tadi sampaikan juga ke media Kompas TV dan lain sebagainya, begini Kang Mas, asalkan panjenengan berani meng-up, saya paparkan akar permasalahan awalnya. Saya paparkan. Tinggal nanti medianya. Tapi saya tidak akan menjelaskan dulu, nunggu dari medianya di-up secara publik atau tidak, gitu. Dikurangi atau tidak, dan itu kita juga merekam sendiri melalui kamera kita. Kita ada datanya, begitu ya. Jadi sampai kapanpun kebenaran ini akan berdiri tegak. Ingat, kebenaran ini akan berdiri tegak. Karena Pondok Pesantren Unik dari dulu sampai sekarang tidak ada muatan politik, tidak ada kepentingan apa-apa, apalagi mempolitisasi agama, berbeda dengan kelompok-kelompok mereka. Paham? Bahkan saya sampaikan juga ke
Kenapa tadi saya sampaikan kepada wartawan yang dari TV One? Karena kita tahu, sampaikan dari mulai begini nih, akarnya seperti ini. Kemudian bahkan Abu Yahya Magufron ini sampai berjuang ketika 2019 saat rame-ramenya demo besar-besaran yang ingin menggagalkan. Kita di sini justru rekonsiliasi. Akhirnya gimana kata presenternya? Duh, kalau dia perjuangan kayak gitu rekoso yo mas. Orang lain yang berbuat di sini malah ikut getahnya katanya. Gitu tadi. Duh, ininya nyata. Kita menyampaikan ini hak. Tidak ada yang ditutup-tutupi demi keutuhan NKRI, menjaga marwah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Oh, satu lagi terakhir. Ada polemik bangsa yang besar sebenarnya. Mengapa MUI memberikan fatwa haram salam lintas agama? Justru ketika ada fatwa MUI haram lintas agama, ini akan menjadikan konflik horizontal. Siapa itu yang mendorongnya? Kan begitu. Ngeri kan? Kalau mau kita buka, ngeri. Bahkan kita sampaikan lagi ke media, bahkan unik, difitnah oleh oknum Habib Rizik Syihab di dalam ceramahnya, bahkan di media Suara Nasional, bahwa pergerakan unik dengan bangkitnya Mama Gufron ini adalah bagian dari operasi intelijen hitam katanya. Ini min a'zamil fariyah, saya katakan. Hati-hati. Dan itu sengaja mendoktrin umat, kan? Kita ada datanya, sudah kita simpan, kan begitu. Walaupun channelnya yang mengupload itu di take down, Gus. Walau alam ditaruh sama siapa ya, itu mah urus ekonom, biarin aja gitu kan. Wes, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Karena bagi saya tetap satu, Indonesia ini sampai kapanpun gak akan bisa dipropagandakan oleh siapapun, walaupun orang yang bertransformasi Pancasilais atau agamis, gak akan bisa. Indonesia ini hasil founding father kita yang punya keimanan, ketakwaan, jiwa pejuang yang betul-betul orang-orang terpilih dari Allah. Gak bisa, jangan macam-macam dengan NKRI. Kalau kata Abu ya, NKRI harga nyata.